karomah Gus Dur yang dirahasiakan sendiri olehnya sampai beliau wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok ulama dan negarawan yang jasanya sangat besar bagi perkembangan Islam dan Indonesia. Terdapat banyak jejak langkah Gus Dur yang tidak dipahami masyarakat luas. Tapi ada 7 kebaikan Gus Dur yang dirahasiakan sampai beliau wafat. Di antaranya adalah 1. Gus Dur dekat dengan pastur. Suatu ketika, sahabat dekat Gus Dur, yaitu Kiai Mahfud, menyampaikan fakta kepada Kiai Marzuki Mustamar Malang tentang alasan Gus Dur dekat dengan pastur, seperti Romo Mangun. Gus Dur berkata, "Tujuanku dekat dengan si Romo agar dia menghentikan misi kristenisasinya." Diketahui, si Romo seorang misionaris biasa mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako disertai nasihat atau ceramah kekristenan. Namun, setelah Gus Dur dekat dengannya, kemudian diajak ke tempat tersebut, akhirnya si Romo pun enggan melancarkan misinya karena malu kepada Gus Dur. 2. Gus Dur sering ke gereja. Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki Mustamar tentang mengapa dirinya sering berkunjung ke gereja. "Apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang tercecer? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam, agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, sehingga yang Muslim tetap Muslim dan yang Kristen bisa masuk Islam?" jawab Gus Dur. Hal ini memang merupakan kebiasaan Gus Dur, juga bertanya dan menasihati para Muslim yang bekerja dan mencari nafkah di gereja. "Kamu masih Islam kan? Kuatkan keislamanmu." Begitu cara Gus Dur menasihati umat Muslim agar tetap menjaga keimanannya. 3. Rahasia Gus Dur dan Kiai Haji Maimun Zubair. Diketahui, Gus Dur pernah terlihat kontras atau berselisih dengan Mbah Maimun Zubair. Nyatanya, saat Gus Dur wafat, Mbah Maimun lah yang memimpin sholat jenazahnya. Bahkan saat peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, Mbah Maimun lah yang memimpin tahlil, dan pada saat itu pula Mbah Maimun bercerita tentang fakta yang sebenarnya tentang hubungan Gus Dur dan beliau. Mbah Maimun kemudian menjelaskan bahwa semuanya adalah rekayasa Gus Dur agar kebaikannya tidak dibicarakan orang saat dirinya masih hidup. Saat Mbah Maimun butuh bantuan pun, Gus Dur menawarkan bantuan dengan catatan tidak boleh ada yang tahu, bahkan Gus Dur merekayasa seakan-akan hubungan keduanya sedang berselisih dan tidak harmonis. Karenanya, tidak heran jika setelah itu banyak yang mencibir Gus Dur dengan anggapan sebagai seorang santri yang sudah tidak perhatian dan taat pada kiainya. Sebenarnya, kenyataannya tidak demikian. 4. Gus Dur dan wasiat sarung. Setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba ada seorang bertemu ke kediaman Kiai Marzuki di Malang. Kemudian tamu itu memberikan piagam dan beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur yang diwasiatkan kepada tamu tersebut. "Kang, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup?" tanya Kiai Marzuki kepada tamu yang datang. "Karena ini wasiat Gus Dur," ucap tamu menjawab pertanyaan Kiai Marzuki. Diketahui bahwa saat itu Kiai Marzuki telah berhasil menguasai beberapa gereja
yang di daerah Malang dengan cara mengislamkan orang di sana. Alhasil, gerejanya pun menjadi kosong. Lalu Kiai Marzuki membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Rupanya Gus Dur mendengar kabar tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sarung sebagai bentuk dukungan pada Kiai Marzuki yang telah berhasil membuat mualaf banyak orang. Namun, Gus Dur sengaja tidak memberikan penghargaannya itu semasa hidupnya, semata-mata agar kebaikannya tidak diketahui banyak orang. 5. Gus Dur dan uang 3 miliar. Setelah peringatan 100 hari wafatnya Gus Dur, ada tamu lagi datang ke kediaman Kiai Marzuki Mustamar. Kali ini tamu itu menyerahkan 3 koper tas, dan setelah dibuka ternyata isi kopernya adalah uang sebanyak 3 miliar rupiah. Tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kemudian tamu tersebut menyampaikan pesan bahwa uang tersebut adalah pemberian Gus Dur agar dibagikan kepada yatim piatu yang ada di Kabupaten Malang. Lagi-lagi alasan Gus Dur tersebut karena tidak mau kebaikannya diketahui banyak orang. 6. Gus Dur dan umat Hindu di Bali. Setelah kejadian bom Bali, Gus Dur sangat sedih memikirkan kondisi keamanan umat muslim yang ada di sana. Beliau bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian, Ketua Hindu Bali diangkat menjadi Ketua Dewan Syuro PKB oleh Gus Dur. Keputusan ini ditentang banyak orang dari kalangan NU, tapi Gus Dur tetap pada pendiriannya. Fakta yang mengejutkan bahwa respon umat Hindu di Bali pada umat Islam tetap baik-baik saja, terutama umat Nahdliyin. Lalu, saat Kiai Marzuki hendak berceramah dan dengan cukup menunjukkan kartu beliau pun aman berdakwah. Kabarnya, ketua umat Hindu itu pun akhirnya memilih masuk Islam. 7. Gus Dur dan kisah masjid. Sepeninggal Gus Dur, banyak sekali ditemukan bangunan masjid dan tanah wakaf pemberian beliau, tersebar di beberapa daerah hingga pulau luar, bahkan sampai ke negara kincir angin atau Belanda. Maka sebab itulah Gus Dur dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim demi melancarkan strategi dakwahnya, termasuk meloloskan izin pendirian masjid di Belanda yang bahkan takmirnya adalah putra Ketua Korcap Bansar Kabupaten Malang. Demikianlah singkat cerita tentang Gus Dur yang tak lelah menegakkan nilai kemanusiaan. Gus Dur telah mengajarkan kita semua bahwa lebih baik dianggap buruk tapi kenyataannya baik daripada dianggap baik tapi kenyataannya buruk. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.